Setiap kali mencuci piring, gadis itu diam-diam memperhatikan adik laki-lakinya berlatih bela diri. Di usia yang masih muda, adiknya sudah mampu mengeluarkan energi pedang, sehingga ayah mereka selalu memujinya. Melihat hal itu, gadis tersebut merasa iri. Namun ketika ayahnya melihatnya melakukan pekerjaan rumah, yang terlihat hanyalah rasa meremehkan. Ayahnya mengatakan bahwa seorang perempuan tidak pantas mempelajari bela diri. Ucapan itu membuatnya tidak terima. Setelah semua orang pergi, ia mengambil sepasang sumpit dan mencoba meniru gerakan pedang adiknya. Namun tidak terjadi apa-apa. Ia pun merasa kecewa dan mulai bertanya-tanya apakah perempuan memang tidak memiliki bakat dalam bela diri. Tanpa sepengetahuannya, sesaat setelah ia pergi, energi dari ayunan sumpitnya meninggalkan bekas yang sangat besar hingga merusak tanah dan sebuah bangunan di kejauhan. Kejadian itu disaksikan oleh seorang pendekar legendaris yang berada di atas atap. Ia segera menemui gadis tersebut dan menawarkan diri untuk melatihnya agar menjadi ahli bela diri terbaik. Namun gadis itu menolak karena merasa dirinya tidak cukup berbakat. Sang pendekar tidak memaksa. Ia hanya memberikan sebuah liontin giok dan berkata bahwa jika suatu hari gadis itu berubah pikiran, cukup hancurkan liontin tersebut dan ia akan datang menjemputnya. Pada malam yang sama, adik laki-lakinya menjebaknya demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia memancing kakaknya ke aula leluhur, lalu membuat kekacauan di tempat itu. Ketika ayah mereka datang, sang adik berpura-pura menjadi korban dan menuduh kakaknya sebagai pelaku. Meskipun gadis itu berusaha menjelaskan, tidak ada yang mempercayainya. Bahkan ibunya juga tidak membelanya. Akhirnya kedua orang tuanya mengusirnya dari rumah. Karena tidak memiliki tempat tujuan, ia tinggal di sebuah gubuk tua di kaki gunung. Di sana ia menemukan kembali liontin giok yang pernah diberikan oleh sang pendekar. Tanpa ragu, ia menghancurkannya. Pada saat yang sama, pendekar tersebut merasakan panggilannya dan segera bersiap turun gunung untuk menjemputnya. Sebelum pergi, gadis itu ingin menikmati satu kali makan terakhir bersama keluarganya. Namun kehadirannya justru tidak disambut baik. Ayahnya mengatakan bahwa hanya orang yang memiliki kemampuan bela diri yang layak duduk di meja makan keluarga. Menurutnya, hanya sang adik yang mampu membawa kebanggaan bagi keluarga. Mendengar perkataan itu, gadis tersebut akhirnya melepaskan semua harapannya terhadap keluarganya. Setelah bertemu kembali dengan sang pendekar, ia resmi menjadi muridnya. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa perempuan juga mampu menjadi kuat. Selama 1 tahun penuh, ia berlatih ilmu pedang dengan sangat tekun. Kemampuannya berkembang dengan pesat hingga menjadi jauh lebih hebat dari sebelumnya. Bahkan saat gurunya menguji kemampuannya, sang guru hampir kewalahan menghadapi kekuatannya. Melihat perkembangan muridnya yang luar biasa, sang guru kemudian menugaskannya untuk memimpin seleksi penerimaan murid inti perguruan. Namun saat seleksi berlangsung, ia terkejut karena melihat kedua orang tuanya dan adik laki-lakinya ikut datang. Mereka berharap sang adik bisa diterima sebagai murid dan membawa kehormatan bagi keluarga. Sayangnya, mereka tidak mengetahui bahwa penguji utama dalam seleksi tersebut adalah gadis yang dahulu mereka remehkan dan usir dari rumah.